Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut ini adalah datang dari seorang yang berpengaruh pada masa generasi tabi'in, adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaannya yang sering dilakukan oleh orang yang dikenal sangat taat dan ahli ibadah itu adalah sering menetap di Mekah berhari-hari sesudah melaksanakan haji ataupun umroh. Suatu ketika, dalam kunjungannya ke Mekah, kota suci umat Islam, saat itu tengah dilanda kekurangan bahan pangan. Hujan pun tak kunjung turun, memicu gagal panen. Melihat keadaan seperti itu, tokoh agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istiqomah. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan ikut serta dalam sholat istiqomah tersebut. Namun setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada sama sekali tanda-tanda hujan akan turun. Sampai menjelang malam hari pun tiba. Kondisi awan tetap tidak berubah. Keesokan harinya, penduduk Mekah kembali melaksanakan sholat istiqomah. Namun tetap tidak ada tanda-tanda hujan mau turun. Bahkan hingga sholat istiqomah berulang kali dilaksanakan, hujan tak turun juga. Timbul niat dari Ibnu Al-Mubarak untuk sholat meminta hujan sendiri di tempat yang tenang dan sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam gua. Tujuannya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doa-doanya, sehingga hujan pun bisa turun. Beliau berkata dalam hati. Ia pun berjalan pelan-pelan saat orang-orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapangan, sambil memanjatkan doa-doa. Tempat yang dia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Sesudah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan gua yang lubangnya hanya bisa dimasuki satu orang dewasa dengan cara memiringkan badan. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit demi sedikit untuk mengetahui apakah bisa digunakan untuk sholat. Setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya beliau memutuskan untuk masuk dan sholat istiqomah di dalam gua. Namun baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam pun masuk ke dalam gua yang sama. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak, entah sengaja ataupun tidak. Meskipun mengetahui di dalam gua sudah ada seseorang, pemuda itu tidak menyapa ataupun mengucapkan salam kepadanya, seperti orang yang tidak beriman. Si pemuda malah cuek dan langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah sambil berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu, dan mereka telah melaksanakan sholat istiqomah selama 3 hari, tetapi engkau belum juga berkenan menurunkan hujan. Maka demi keagunganmu dan kemuliaanmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Beberapa waktu lamanya, dia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba, datanglah awan hitam, bergulung-gulung. Kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, sambil berjalan, menembus hujan yang deras, tanpa berkata apa-apa. Ibnu Al-Mubarak tercengang melihat peristiwa itu. Dan setelah tersadar, dan dia pun berjalan, mengikuti lelaki berkulit hitam itu, menembus hujan. Dia terus membuntutinya, hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Lalu dia duduk diam di depan rumah itu, beberapa waktu lamanya. Sampai seseorang keluar, Ibnu Al-Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan." "Bisakah saya membeli?" lelaki berkulit hitam itu dari dirinya? Kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, "Bisa, dan silahkan masuk." Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus dan wajahnya selalu tampak cekatan. Al-Ibnu Mubarak berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak yang lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah kepada Al-Ibnu Mubarak, sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1.
atau 2 orang budak lagi yang ditunjukkan kepada Al-Ibnu Mubarak. Tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, "Aku menginginkan budak yang lainnya." "Apakah engkau masih memiliki budak yang lainnya?" "Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang dia jumpai di gua tadi." Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang budak lagi, tetapi ia sangat tidak pantas buat Tuan." "Katanya mengapa?" tanya Ibnu Al-Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnu Al-Mubarak pun berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan. Dan memang, lelaki berkulit hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Ibnu Al-Mubarak tampak gembira di matanya, dan segera berkata, "Aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu pun berkata, "Saya dulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku, walaupun hanya 10 dinar. Saya akan membelinya dengan harga 10 dinar darimu," kata Ibnu Al-Mubarak, dan langsung mengeluarkan uang 10 dinar, lalu memberikannya kepada orang itu. Lalu Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja, tiba-tiba berbicara, "Wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Ibnu Al-Mubarak pun terkejut, karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan dirinya, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun, justru hal itu yang memperkuat dugaan ia sebelumnya. Segera saja Ibnu Al-Mubarak berkata, "Bukan seperti itu. Justru, aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambilkan air untuknya, dan mempersiapkan sandal, serta menunjukkan kamar untuknya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping dan mendengarkan dia berdoa setelah sholat, layaknya sedang bersair ataupun berpuisi. "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata ataupun terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia kehidupanku diketahui," kata pemuda itu dalam doanya. Dan berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengarkan suara ataupun gerakan apapun, maka dia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal dunia. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan, karena dia sendirilah yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan berikut ini adalah salah satu kisah lagi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya selalu terkabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang diberi umur panjang. Beliau hidup di era Khalifah Ar-Rasyid dan menjadi sahabat terakhir dari kalangan muhajirin yang meninggal dunia. Selama hidupnya, Sa'ad selalu terkabul setiap kali berdoa. Dikisahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahi jabatan sebagai pemimpin wilayah Kufah. Namun suatu hari, terdapat penduduk Kufah yang mengeluhkan Sa'ad, menyebutkan keburukannya. Sayyidina Umar tentu tak langsung percaya. Dia mengutus seorang untuk pergi ke Kufah dan menyelidiki tentang kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan benar saja, sang utusan selalu mendapati orang-orang menyebut kebaikannya. Setiap kali tiba di masjid, utusan tersebut singgah, kemudian bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas tak ada singgah di satu masjid pun yang dilewatinya dan didatanginya, kecuali semua orang mengagumi kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian si utusan tiba di sebuah masjid milik Bani Abbas. Di sana ada seorang bernama Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bahwasanya
sang sahabat Nabi tak pernah mengikuti syariah, yakni perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Usamah juga menuduh bahwasanya saat tak pernah adil dalam pembagian dan menetapkan hukum dengan batil. Sampailah kabar fitnah Usamah itu ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia pun berkata, "Demi Allah, aku benar-benar berdoa untuk 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, berdiri karena ria ataupun sumah, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkan kekafirannya, dan hadapkanlah dia kepada cobaan." Yang disampaikan Abdul Malik bin Umair berkata, setiap kali Usamah bin Khattab ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Dia menjawab, "Aku adalah orang tua yang telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Abdul Malik lalu berkata, "Setelah itu, aku melihatnya buta karena tua." Dalam momen lain juga, terdapat kisah serupa tentang bagaimana doa Sa'ad selalu dijabah oleh Allah. Kisah ini tercantum dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan bahwa suatu hari, ada seorang penunggang kuda yang mencela Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah pasar Madinah. Orang-orang mendengarnya, namun tak berani melawan. Hingga kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian mereka menyampaikan kabar, ada seorang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Sa'ad pun kemudian segera menghampiri si pencela tersebut dan membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "Atas dasar apa kau mencela Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia termasuk orang yang pertama masuk agama Islam? Bukankah dia yang pertama kali sholat bersama Rasulullah? Dan bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling alim? Bukankah Rasulullah telah menikahkannya dengan putrinya? Bukankah dia pembawa bendera atau panji Rasulullah di beberapa peperangan?" Karena geram mendengar sahabat Rasulullah SAW dicela, Sa'ad pun mendoakan keburukan bagi si pencela. Dia segera mengadahkan tangan menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu walimu. Maka janganlah kau pisahkan sekumpulan orang ini, hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Lalu di kemudian hari, si pencela penunggang kuda itu tetap bersama kelompoknya. Sehingga suatu hari, sebelum kelompok itu berpencar, terjadi suatu peristiwa yang membuktikan diijabahnya doa si Sa'ad. Si pencela tiba-tiba terlempar jauh, akibat kudanya yang jatuh tersungkur. Ia tewas mengenaskan dengan kondisi kepala yang pecah. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya?" "Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya, dan dari manakah akan keluarnya," jawab Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, "Bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya." Dari Sahih bin Abdillah, ia berkata, "Barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan." Yusuf bin Asbat berkata, "Telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanannya tidak bagus atau haram yang dia konsumsi. Seharusnya seorang muslim bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, akan tetapi ia memandang remeh dan kurang peduli dengan masalah memakan harta yang haram. Padahal akibatnya sangat fatal. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Amal ibadahnya ditolak, doanya tidak terjabahi atau dikabulkan oleh Allah, harta dan usaha tidak diberkahi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik ataupun halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Lelaki itu mengangkat tangannya ke langit, seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan yang haram. Maka, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sedekah dari harta yang haram akan ditolak dan tidak diterima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa berwudu ataupun bersuci, dan tidak akan menerima sedekah dengan harta yang gulub atau dari korupsi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram, kecuali neraka lebih utama atasnya." Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah tentang kisah seorang budak yang dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang doanya tak pernah ditolak. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.